Udah apa Jepang, ini udah 5-0, jangan nambah lagi, jangan sampai 6-0, 7-0, 8-0, 9-0. Kalau kayak gini kita nggak pede masuk Piala Dunia. Bagaimana kalau ketemu Spanyol, Argentina, Brazil, Portugal? Kalau 5-0 kayak gini nggak pede, udah jangan nambah lagi. Kalau skornya kayak gini yang senang siapa? Malaysia, Halimau Malaya yang senang. Udah gini aja deh, kita nggak usah lagi pakai produk Jepang, naik motor. Kalau bisa terbang aja, kita terbang, naik elang kalau bisa. Udah kita nggak usah lagi nonton anime Jepang, film-film Jepang, kecuali bokep ya. Tuh nggak bisa tuh. Jepang tolol, terlalu serius. Pengen pamer terus skill-skillnya, pengen nunjukin. Kita anak baru bang di Piala Dunia bang, jangan gitu-gitu kali apa bang. 6-0 malu bang. Udah gila bang. Pasar taruhan aja 3-0, 6-0 mau bikin. Itu Endo gak usah main. Kubo juga ngapain tadi di depan. Aneh. Aku gak aku tonton lagi film kau, sumpah aku. Minggir lek. Jantuk sumpah iki. Yo, sakjane wajar sih, Cuk, lak kalah mbek Jepang. Tapi kok 6-0, Cuk, gak teli. Bal-balan tak tuku ndok, Cuk. Kok setengah lusin. Ngene iki lakate nyopo Sasuke boleh izin, Cuk, aku, Cuk. Awas ae pang Jepang. Gak ngarah tak delok maneh filmmu, Cuk. Kacau nih orang, bro. Kacau orang ini. Kacau, terlalu berlebihan nih. Bos, Terlalu berlebihan. jangan sampai suruh balikin jam Rolexnya lah. Masa diganti jam dinding? Jangan. Itu Pak Prabowo juga di rumah lagi nyesel juga. Terlalu dini hadiahnya. Aduh, kayak nakal bro. Ingat, cowok tumbuh di rasa sakit. Jangan langsung. Timnas kita kalah 6-0. Tim Jepang masih terlalu kuat. Kapannya timnas kita mainnya bagus kayak Jepang? Udah nggak apa-apa, Indonesia yang penting lolos ke round 4. Tapi berat, soalnya lawan kita nanti Timur Tengah semua. Udah yakin aja, sekarang Indonesia loh timnasnya kuat. Masalahnya bukan pemainnya yang kuat. Terus yang kuat apanya? Yang kuat uang Timur Tengah. Mereka pasti bayar wasit kayak Bahrain dulu. Iya juga ya. Yo, Indonesia kalah 6-0 karo Jepang. Tak pikir rolas malah. Yo sapi saiki pertahanan Indonesia. Bisa nahan gol-gol selanjutnya. 6-0 wis sapi. Apapun hasilnya alhamdulillah Indonesia sik lolos. Yo semangat. Api iki setengah lusin tok. Top. Saya tidak menyangka, Bung, di babak pertama kita langsung dikasih 3 gol. Rasanya lini pertahanan kita betul-betul tak berkutik sama sekali, Bung Toel. Realita ya, Bung ya? Iya, ini analisis yang bercanda dulu apa boleh harus langsung dulu nih? Yang serius boleh, straight to the point saja, Bung Toel. Kalau bercandanya mungkin keberatan Rolex, itu bercanda. Wah. Ini biar tetap membumi. Cari. Saya nggak ikut-ikut, kalau itu nggak ikut-ikut. Biar tetap membumi kan. Kalau analisis serius sekarang, analisis serius memang kalah kelas. Menyangka nggak kalah 6 gol? Tentu tidak. Saya berpikir kalah 2 nih, 2 gol kebobolan iyalah. Jadi kalau kalah sih ya kepikiran tapi nggak sampai 6. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah inilah kebenaran sepak bola yang tidak terbantahkan. Jepang bisa sampai di kelas itu karena sebuah proses panjang kan. Proses panjang yang bisa mereka lalui gitu loh. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kalau kita berhitung, dia itu berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakanlah kita kasih angka 9 hari ini. Dia jalani itu proses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita dengan akselerasi yang dilakukan lewat timnas kita kan langsung ngitungnya 6, 7 gitu loh. Mudah-mudahan paham dengan analogi sederhana ini. Artinya apa? Itulah balik lagi kebenaran sepak bola tidak terbantahkan. Jepang itu bermain dengan Japan ways-nya yang sudah dia temukan. Kalau bisa baca tadi Jepang bagaimana bermain, ini bacaan saya, ini dugaan saya. Tapi kalau ini benar, hari ini saya ngomong di catatan demokrasi, catat ya. Tadi Wataru Endo main, kapten Jepang sesungguhnya, Liverpool. Sebelumnya kapten
di Stuttgart dia di Bundesliga. Bayangin orang Jepang jadi kapten di klub Bundesliga di Stuttgart. Sekarang main di Liverpool. Statusnya masih kapten, tapi siapa kapten tadi diberikan? Takefusa Kubo. Artinya dia sebetulnya pertandingan tadi bicara tentang masa depan. Apakah Hajime Moriyasu akan seterusnya? Menurut saya 2026 ini adalah panggung terakhir Moriyasu. Prediksi saya catat, setelah Moriyasu, pelatih berikutnya adalah Makoto Hasebe, legenda Jepang yang sebelumnya kapten Jepang, yang juga jadi legend di Eintracht Frankfurt, main di Bundesliga. Sekarang posisinya asisten pelatih. Sama seperti 2018, waktu itu Moriyasu jadi asisten pelatih Akira Nishino. Jadi kita menghadapi lawan yang sudah berhitung tadi. Ngitungnya udah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya tidak jalur potong kompas gitu? Yes. Maksud saya itulah penjelasan dari kalah kelas. Itulah penjelasan dari kebenaran sepak bola itu tak terbantahkan gitu. Tapi gue salut sama komentator yang bilang begini, ketika kita ketinggalan 3-0, dia masih bisa bilang begini. Kita doakan pertandingan semakin menarik. Menarik apa? Narik selimut, tidur, nggak mau nonton lagi. Terus ada yang bilang, ini seperti mimpi buruk. Ini bukan mimpi buruk. Kalau mimpi buruk gampang, tinggal bangun aja, semua masalah selesai. Ini nyata, jadi ini jelas-jelas nggak bisa diubah. Tapi gue bangga pencapaian Indonesia sejauh ini, gue bangga. Gue tetap support tim pelatih yang sekarang dan respect sama pelatih yang lama. Iya, betul. Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah negara yang kuat. Kuat bikin alasan dan kuat nahan malu. Habis dapat Rolex kirain mainnya makin molek. Ternyata lemas tergolek. Bang, kalah 6-0 gimana bang? Ininya bang? Jepang. Nih, Jepang. Gue pengen ngomong satu kata buat lu nih Jepang. Ampun. Udah jangan disiksa kita ya. Kagak ada respect-respectnya. Lu main berapa orang sih tadi di lapangan? Banyak banget dah. 17 orang apa 24 gitu kayak. Di setiap sudut pemain lu banyak, Kasih kesempatan, kiper lu tuh belum, sarung tangannya belum kotor. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau yang bisa ya kita ambil pelajaran dari Jepang tuh kayaknya determinasi deh. Jepang main seakan-akan tuh dia mengejar ketertinggalan. Kita kalau masuk di tengah-tengah, kita tutup skornya, itu ngelihat main tuh kayak, ini Jepang kayaknya lagi ketinggalan 3-0 deh. Sampai menit 90 kalau bisa digolin. Mungkin itu ya, daya juang atau determinasi untuk menang. Itu kita harus ambil hikmahnya dari Jepang dan udah kita lupain Jepang. Dia terlalu berkarakter memang. Secara sepak bola, budaya, dia udah duluan. Dari kecil udah dibina, nonton anime Tsubasa, nonton setiap ekskul harus ada main bola. Jadi emang di situ main juga mereka dari kecil bareng. Kalaupun tadi dibilang ada skuad kedua, skuad ketiga, nggak tahu gue yang mana skuad jago semua. Jadi kita lupain Jepang, move on langsung. Kita langsung menuju round 4 tim Timur Tengah. Jepang kuat dengan karakter, Timur Tengah kuat dengan doa. Nah ya dramanya, guling-gulingannya, tapi setidaknya kita bisa mengatasi itu. Bahrain kita udah bisa menang, Arab kita juga udah menang. Ya tinggal lihat nanti ya siapa tim-tim Timur Tengah lagi. Mudah-mudahan ya teman-teman timnas ini mentalnya semakin meningkat malah ya. Terus secara kolektif lebih baik lagi. Udah, itu aja. Bismillah Piala Dunia ya. Jepang nih. Bang Jepang, salah kita apa sih? Kita tuh suka banget loh makan ramen. Kok lu mainnya malah temperamen? Ngejar apa sih? Ngejar apa? Kan udah masuk Piala Dunia. Lo tanya seberapa banyak di sini penggemar One Piece. Situ malah mainnya ambis. Tolonglah. Kita sebagai anak Jaksel, kurang banyak apa mempromosikan Jepang, Anak Jaksel mana coba yang foto profil Bumble-nya nggak di Dotonbori, Osaka? Yang di depan Glico Running Man, Anak Jaksel mana coba gue tanya yang kalau di Shibuya Crossing nggak bikin video timelapse, Bahkan nih ibu-ibu seluruh Indonesia, kalau outing kantor, sepatunya apa? Onitsuka Tiger. Nggak ada itu disuruh pemerintah, disuruh atasan, nggak ada loh. Biasanya foto di tempat wisata yang ada bentuk love tuh ibu-ibu. Indonesia kalah melawan Jepang 6-0. 6-0. Iya kan? Takutnya Pak Prabowo ngomong, jam Rolexnya dibalikin, diganti sama jam Ciki Jaguar. Nah, takutnya itu. Nah, itu dia. Jam dinding malah. Daripada jam gadang kegedean kan. Inilah hebatnya Jepang.
pemerintahannya bagus, Bagus. timnasnya bagus, Bagus. filmnya juga bagus. Ini dia pertandingan antara pembuat dan juga penikmat, Bang. Padahal banyak loh pemain-pemain Jepang yang absen. Banyak ya? Miyabi kagak ada. Bukan. American Ose kagak ada. Bukan. Beda ya? Beda. Tapi lu perhatiin Kubo, ya kan? Kubo. Kenceng banget larinya. Kalah tuh angkot Bogor kencengnya sama dia. Buset. Lari sana, lari sini. Jalan sana, jalan sini. Jalan mulu nyari kilometer loh. Tapi kita kedatangan nih pemain Jepang nih. Mitoma. Ini bukan pemain Jepang. Apaan? Majikannya orang Jepang. Ini kayaknya bukan pemain Jepang. Main apaan? Penikmat film Jepang. Tapi buat timnas Indonesia tetap semangat. Kita akan melawan tim-tim dari timur. Yang kualifikasi babak keempat. Iya, itu isinya negara-negara dari timur, Bang. Bukan Timur Tengah. Timur mana? Jakarta Timur. Ya. Jadi lawannya Apos. Tapi tetap semangat, semoga kita bisa masuk Piala Dunia. Amin. Gak usah takut, gak usah minder kalau kita ketemu Jepang. Kita kalahin dia di D Academy Dangdut Asia.